Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara, para rencang, adik sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga rahmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini dimudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ini salat Isya berjamaah, yang kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini dengan kajian rutin kita dari kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai bersama, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir, yang semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa ma fil akhirah, tentang kondisi orang yang telah mati serta apa yang terjadi di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Kita telah masuk pada bab la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah seorang hamba itu meninggal dunia kecuali dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada perkataan Abu Bakar bin Sabiq Al-Umawi. Ia berkata, telah berkata Abu Malik Al-Janabi dari Juwaibir, dari Dhahhak, dari Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yadhkur, ini tentang apa yang beliau sebutkan, min munajati Musa alaihi salam, daripada munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Munajat itu perbincangan face to face, istilahnya empat mata gitu ya, hanya antara Nabi Musa yang berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berkata kepada Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Ya Musa, wahai Musa, innahu lan yalqani abdun, sesungguhnya tidaklah berjumpa kepadaku seorang hamba, hambaku yakni, fi hadiril qiyamah, pada hari kiamat kelak, illa fattashtuhu amma fi yadayhi, melainkan pasti akan aku periksa. Fattasha yufattishu taftishan, taftish itu pemeriksaan. Melainkan akan aku periksa amma fi yadayhi, apa yang ada di kedua tangannya. Ini apa yang telah dikerjakan olehnya. Illa kecuali ma kana minal wara'in, kecuali amalan dikerjakan oleh orang-orang yang wara. Siapa itu orang yang wara?
orang yang berhati-hati terhadap dunia. Ya. Orang-orang yang berhati-hati akan apa yang dia makan, apa yang dia cari. Berhati-hati bagaimana dia beramal, bagaimana dia menyikapi dunia. Fa inni astahyihim. Ya, kata Allah, maka sungguhnya aku malu terhadap mereka. Wa ujallihim, aku mengagungkan mereka. Fa ukrimuhum fa udkhiluhumul jannah. Aku pun memuliakan mereka, lalu aku masukkan mereka ke dalam jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, faman istahya minallahi ta'ala fil dunya, maka barang siapa yang merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di kehidupan dunia, mimma sana'a, dari apa yang telah dia kerjakan, istahyallahu ta'ala min taftishihi wa su'alihi, maka Allah pun akan merasa malu, ya, untuk memeriksanya serta mempertanyakan tentang amalnya. Ya. Walam yajma' alaihi haya'ain, dan tidaklah terkumpul padanya dua rasa malu. Allah Ta'ala tidaklah mengumpulkan pada seorang hamba dua rasa malu. Kama la yajma'u alaihi khaufaini, sebagaimana Allah tidak menjadikan pada diri seorang hamba dua rasa takut. Maksudnya apa? Ketika seseorang malu, makanya dua pilihan. Malunya karena Allah atau karena selain Allah. Ketika seorang hamba merasa takut, takutnya hanya ada satu. Takut karena Allah atau takut karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini bukan pembiaran. Ini ku namanya dipun lulu. Ya sak karepmu nek kowe nyetiran diisin. Berarti nggak ini? Pada semestinya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala akan merasa malu terhadap hambanya yang di dunia malu untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, yang poin daripada hadis ini, ya, ini berkaitan pula sebagaimana hadis yang sebelumnya, ketika Rasulullah SAW mendapati seorang pemuda, ya, pemuda mereka sudah dalam kondisi dekat ajalnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Ya, maka dia mengatakan, arjullaha ya Rasulullah. Aku mengharapkan Allah ya Rasulullah. Ini aku berharap rahmat Allah, ampunan dari Allah wahai Rasulullah. Wa akhafu dzunubi. Sedangkan aku merasa takut akan dosa-dosaku. Aku merasa khawatir akan kesalahan-kesalahanku. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, la yastami'ani fi qalbi 'abdin mu'min. Tidaklah terkumpul dua perkara dalam hati seorang hamba, yakni rasa harap dan rasa takut pada hati seorang hamba, fi mithli hadzal mautin, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ya, dalam kondisi sudah mendekati ajal tadi, tidaklah berkumpul satu rasa harap akan rahmat Allah, ampunan Allah, dua rasa takut akan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, illa melainkan a'tahullahu mimma yakhaf, dan Allah akan berikan rasa aman untuknya dari apa yang dia takutkan. Ya. Maka orang-orang mukmin yang cerdas, orang-orang mukmin yang terbaik adalah mereka yang merasa malu di hadapan Ta'ala untuk bermaksiat. Mereka yang berpikir sekian kali ya untuk bermaksud kepada Allah Ta'ala karena apa? Merasa malu, merasa takut, merasa malu kepada Allah, agar kelak seseorang mendapatkan hisab yang ringan, bahkan dimasukkan surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah tanpa pemeriksaan yang detail, ya. Kita baru mungkin kang tidak umroh tapi ya naik pesawat domestik atau luar negeri ini, pemeriksaannya bahkan berlapis-lapis. Bahkan mungkin kalau ada sesuatu yang mencurigakan bisa tertahan berjam-jam. Lalu bagaimana dengan pengadilan Allah Ta'ala?
Bagaimana dengan pemeriksaan dari Allah Ta'ala, yang semua apa yang kita kerjakan akan ditanya. Nah, dikuatkan pula oleh hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah, ya, dengan rasa malu yang sebenarnya, falyahfaz ra'sahu wa ma wa'a. Hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang dipikirkan oleh kepalanya tadi. Wal batna wa ma hawa. Hendaklah dia menjaga al-batn niku napa? Perut. Hendaklah dia menjaga perutnya serta apa yang dikandung dalam perutnya. Wal yadhkuril maut. Wal yadhkuril maut. Hendaklah dia mengingat kematian. Wal bila, serta berbagai cobaan. Wa man aradal akhirata, maka barang siapa yang menghendaki akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka pasti dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal itu, mengerjakan hal tadi, menjaga kepalanya dan isinya, menjaga perut dan isinya, faqad istahya minallahi haqqal haya. Dialah orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sifat wara'. Ya, apa itu wara' tadi? Berhati-hati terhadap dunia, berhati-hati terhadap apa yang dipikirkan serta apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sungguh para ulama dahulu, ya, sebagian mereka apa? Meninggalkan apa yang mubah karena khawatir di dalamnya terdapat sesuatu yang haram. Ya, tarku ma la ba'sa bihi makhafata an yakuna fihi ba'sun. Ya, di antara konsep daripada wara' itu sendiri, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa. Makhafata an yakuna fihi ba'sun, namun khawatir jikalau ada apa-apanya. Nah, ini di antara bentuk sikap wara'. Yang berikutnya, ma'asyal hadirin, ya, tentang bagaimana kemudian kita berhusnudzon kepada Allah saat datangnya kematian. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi, faslun, pasal, husnudzanni billahi ta'ala. Husnudzan kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, ini indal maut, saat datangnya kematian, yanbaghi an yakuna aghlaba ala qalbil ala al-'abdi. Ya, semestinya sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih ditonjolkan pada seorang hamba indal mauti, ketika telah datang kematiannya, ketika telah dekat ajalnya, ya, fi halatis sihah, ya, ketika dalam kondisi sehat, wa huwa anna Allah Ta'ala yarhamuhu. Ya, ngapunten. Jadi sesuatu yang hendaknya seorang hamba itu tonjolkan, yang dibesarkan saat datangnya kematian itu adalah hendaknya dia meyakini, dia berhusnudzan anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yarhamuhu, merahmatinya, wa yatajawazu anhu, Allah memaafkannya, wa yaghfiru lahu, dan Allah mengampuninya. Ini satu ini. Jadi inilah bentuk husnudzan kita kepada Allah saat datang kematian. Kita berbaik sangka bahwa moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita. Kita berbaik sangka bahwa moga-moga Allah Ta'ala memaafkan dosa dan kesalahan kita. Kita berhusnudzan kepada Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan harus yakin, ya, yakin dalam apa? Berharap betul kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Jangan sampai kita mengatakan Allahumma gfirni in syi'ta. Tidak boleh. Ya Allah, ampunkan aku jika engkau mau. Jangan bilang begitu. Mintalah dengan betul-betul, ya Rabbi, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Harus dengan penuh harap.
terkhusus saat sudah dekat kematian. Wa yanbaghi li julasaihi, dan juga semestinya bagi orang-orang yang duduk di dekatnya, ya, mungkin kerabatnya, keluarganya atau siapapun yang menyaksikan ya, calon mayit tadi, an yudzakiruhu bidzalik, supaya mereka mengingatkan calon mayit tadi dengan perkara-perkara tadi, bahwa insya Allah diampuni oleh Allah, insya Allah diterima ibadahnya, insya Allah ya, mengalir pahalanya. Terus kita motivasi dengan apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan. Hatta yadkhula fi qaulihi ta'ala, ya, hingga seorang hamba tadi akan termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya diriku, kata Allah, bergantung pada prasangka hambaku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah hambaku berprasangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Barang siapa yang berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan wujudkan prasangka yang baik tadi. Namun tentunya prasangka yang baik di sini berbeda dengan angan-angan. Ya. Karena orang yang beriman, orang yang cerdas, kata Rasul, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Artinya sebelum orang tadi mendekati ajalnya, dia sudah bersiap-siap. Ya. Selama hidupnya dia tundukkan, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, serta dia telah bersiap beramal, ya, lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang betul-betul beriman, yang patut baginya berhusnudzon kepada Allah. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya. Dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Bahkan Allah menyampaikan ungkapan yang lebih ekstrim lagi, ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai apa? Ilah, sebagai Tuhannya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Sudah memperturutkan hawa nafsunya, di akhir apa? Dia berangan-angan kepada Allah. Artinya apa? Berangan mendapatkan ampunan, berangan mendapatkan kebaikan, berangan mendapatkan surga. Padahal tidak pernah dia bersiap, tidak pula menundukkan hawa nafsunya. Maka hal ini adalah bagi mereka yang memang, ya, seumur hidupnya dia telah beramal kepada Allah Ta'ala, ya. Atau setidaknya apa? Dia menutup akhir hayatnya dengan taubat kepada Allah, bukan sekadar angan-angan kosong sebagaimana Fir'aun yang taubatnya hanya ketika nyawanya telah dikerongkongan. Beda tipis dengan para saharah, para tukang sihir, ya. Para tukang sihirnya Fir'aun, ya, sebelum akhirnya mereka dihukum, bahkan disalib oleh Fir'aun, ya, masa mereka dari disalib hanya sebentar. Mereka masuk Islam, mereka beriman, tapi bukan ketika nyawa mereka di kerongkongan. Ketika mereka melihat kebenaran di hadapan mata mereka, mereka bersaksi, ya, kami beriman kepada Tuhannya Musa, ya. Mereka pun bersujud kepada Allah, menandakan ketundukan mereka kepada Allah Ta'ala, meskipun harga yang mereka bayar begitu mahal. Nyawa mereka rela untuk mereka layangkan untuk iman mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kembali kepada hadis tadi, ya, seorang hamba itu akan diwafatkan sesuai dengan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin patut baginya untuk berhusnudzon kepada Allah saat datangnya kematiannya, bahwa Allah mengampunkan dosanya, bahwa Allah Ta'ala menerima amalnya. Kemudian riwayat yang lain, ya, wa rawa Hammad ibn Salamah, Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina adh-dhanna billah.
Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal dunia hingga dia berprasangka baik kepada Allah. Fa inna husnadz dhanni billahi thamanul jannah. Karena sesungguhnya husnudzan kepada Allah itu adalah harga untuk surga yang dia inginkan. Artinya apa? Siapapun yang menghendaki surganya Allah, dia harus yakin husnudzan bahwa dia akan dimasukkan dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat 30. Yang 31 setelahnya nanti. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka menyatakan, mengikrarkan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Sejak kapan? Sejak mereka menyatakan beriman, mereka lurus dalam Islamnya, istiqomah ya. Hingga apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun ya, berduyun-duyun. Tatanazzal ini tidak hanya satu malaikat saja. Berduyun-duyun malaikat akan turun kepadanya. Khususnya kapan? Indal maut, saat datangnya kematiannya. Sebagai Allah firman dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh fil hayatid dunya, di kehidupan dunia saat dia masih hidup diberikan keistiqomahan, wa fil akhirah, dan di akhirat. Kapan di akhirat di sini? Disimpulkan di akhirat di sini diawali saat datangnya kematian. Karena kematian adalah gerbang akhirat. Sedangkan kuburnya adalah awwalu manazilil akhirah. Kubur kita ini adalah persinggahan pertama daripada perjalanan akhirat, yang tidak hanya saat kita nanti di hadapan Allah Ta'ala akan ditanya. Sejak kita meninggal sudah ditentukan apakah fulan bagiannya surga atau neraka. Ditambah lagi di dalam kubur akan ada pertanyaan dari malaikat. Hanya orang-orang yang diteguhkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah turunkan para malaikat kepadanya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Takut akan masa depan di hadapan, sedih akan masa lalu yang telah berlalu. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk kalian semua. Berarti kan kata abshiru, berbahagialah kalian, ini adalah bentuk husnudzan kepada Allah. Bedanya apa? Ini disampaikan langsung oleh malaikat, sambutan dari malaikat ya. Maka kita jumpai di antara saudara kita yang husnul khatimah ya, baik mereka yang ya, tanda di antara tanda husnul khatimah ya, kematian dengan wajah yang cerah, dengan senyuman di bibirnya ya. Bahkan ada sahabat yang ketika dia berjihad, berperang, belum sampai dia berjibaku di medan perang, dia mengatakan inilah asyummu rihal jannah, sungguh aku telah mencium baunya surga. Begitu kan? Dan tidaklah dia berjihad berperang hingga akhirnya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang disegerakan, ya kan? Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Taala. Seorang yang mendapati tadi bau yang wangi, yang semerbak, ya. Atau mungkin kita menyaksikan ya, saudara kita yang ketika meninggal dunianya itu begitu harum, adalah pertanda bahwa seseorang diwafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gambaran agar kita apa? Kita berhusnudzan. Seseorang yang telah beramal ya, yang tentunya kita berharap amal kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka tugas kita adalah menguatkan diri kita atau menguatkan saudara kita di ambang ajalnya
agar dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 31 surat Fussilat Allah kuatkan lagi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah wali kalian, ya, pemimpin kalian, kekasih kalian fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Ini jaminan dari Allah bagi para hambanya yang istiqamah tadi. Seorang istiqamah, dia tidaklah sendirian. Meskipun dia meninggal sendirian, namun dia tidak sendirian. Kenapa? Diiringi para malaikat, bahkan disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian hasrati. Walakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya setiap apa yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan. Ma'asyal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang bagaimana kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala saat datang kematian. Wa ruwiya 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, amududdin, tiangnya agama, wa ghayatu majdihi, dan keagungan terbesar dari agama ini, wa dzirwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya, husnudzanni billah, adalah husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman mata minkum, maka barang siapa yang meninggal di antara kalian, wa huwa yuhsinu dhanna billah, dalam keadaan dia berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, dakhalal jannata madalan, dia akan masuk surga dengan penuh manja. Ai munbasitan la khaufa alaihi, dalam keadaan apa? Ya, munbasit, yakni gembira, ya, dengan senyum yang terbuka lebar, la khaufa alaihi, tidak ada rasa takut pada dirinya. Ya, sudah hilang rasa takut. Kenapa? Sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan dari Allah taala tadi, wa absyiru alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih, bahkan berbahagialah kalian. Nah, ini yang harus kita bangun saat datang kematian atau bagi orang yang hendak meninggal dunia. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat, ya, demi Allah, ya, zat yang tidak ada ilah selain daripada Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La yuhsinu ahadun adh-dhanna billah, tidaklah seorang hamba itu berhusnudzan kepada Allah, illa a'tahu Allahu dhannahu, melainkan Allah akan berikan untuknya apa yang dia prasangkakan. Wa dzalika annal khaira biyadihi, yang demikian karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, Engkaulah raja di raja. Engkau memberikan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan ya Allah. Maka seorang yang mengharapkan kebaikan kepada Allah, hanya kepada Allah, maka dia telah berharap kepada sosok yang paling tepat. Nah, dan juga sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan tentang doa Nabiullah Yusuf alaihi salam. Setelah perjalanan panjang yang dialami oleh Nabi Yusuf, ya, berbagai cobaan dan ujian beliau lewati, ya, yang di awal beliau mendapatkan kasih sayang yang penuh dari sosok sang ayah Ya'qub alaihi salam, harus terputus sementara
ya, dengan kedengkian daripada saudara-saudaranya. Dimasukkan beliau ke dalam sumur, ya, kalau dijual di pasar sebagai budak, ya, tumbuh dewasa beliau kemudian difitnah oleh tuannya sendiri hingga masuk penjara selama sekian tahun lamanya. Barulah kemudian Allah Ta'ala bukakan untuk beliau jalan keluar. Satu persatu pintu-pintu kebaikan terbuka untuk beliau. Hingga akhirnya Allah kembalikan keluarga beliau termasuk ibu dan ayahnya bersama-sama berbahagia. Bahkan Allah kembalikan beliau bersaudara dengan saudaranya. Saat itulah kemudian beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Berkata Nabi Yusuf, Rabbi ya Rabb, ya Allah, sungguh telah engkau berikan kepadaku minal mulki, ya, kekuasaan ini, ya, tentunya harta dan kekuasaan, karena beliau diangkat menjadi, ya, seorang bendaharaan Mesir, ya, yang memegang kendali ekonomi daripada negeri Mesir kala itu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, serta telah engkau berikan kepadaku ilmu tentang takwil atau tafsir daripada mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkaulah, ya, waliku, engkaulah pemimpinku, engkaulah kekasihku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Ini harapan, puncak harapan seorang Nabi Yusuf setelah Allah sempurnakan baginya kebahagiaan dunia. Ya, gambarnya demikian. Kenapa? Beliau sudah mendapatkan kekuasaan, ya, mendapatkan istri yang baik, kembalinya keluarga beliau, bahkan ayah dan ibunya kepada beliau, sudah happy ending. Tinggallah satu, apa itu? Kematian yang baik. Maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan mengharapkan kematiannya, tapi mengharapkan kematian yang baik. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Ini sekelas Nabi, ma'asyal hadirin. Beliau ini seorang Nabi, Nabi yang sangat mulia, yang bahkan Allah sebut kisahnya ini sebagai kisah terbaik, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisahnya Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik dalam Al-Qur'an, ya, yang jikalau surat-surat yang lain, ada surat Ibrahim, surat Muhammad, ada surat Nuh, ada yang lainnya, itu masih dicampur-campur dengan kisah yang lain, namun tidak dengan kisah Nabi Yusuf. Full semuanya tentang Yusuf dan keluarganya. Namun demikian beliau sekali lagi masih berdoa kepada Allah, mengharapkan kematian yang baik. Beliau berhusnudzan kepada Allah agar dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang beliau tahu bahwa semua kuncinya ada di tangan Allah, maka beliau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut lagi. Wa dzakara Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak menyebutkan, ya, Abdullah bin Mubarak menyebutkan, ya, akhbara Sufyan, jadi Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan anna Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas qala, beliau berkata, idza ra'aitum birrajuli al-maut, ketika kalian mendapati birrajuli, pada seorang, al-maut, kematian, yakni ketika kalian mendapati seseorang telah dekat baginya tanda kematian, fabashiruhu, maka berikanlah kabarnya kabar gembira, liyalqa rabbahu wa huwa hasanudz dhanni billah, agar dia bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Wa idza kana hayyan, namun jika dia masih hidup, fakhawifuhu, ya, maka sampaikanlah agar dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pesan daripada Ibnu Abbas. Ini ketika seorang sudah diambang ajalnya, jangan ditakut-takuti. Ya, bahkan ya, saya sendiri pernah menjumpai nggih, maka wonten tiyang sepa putranipun menika stroke. Qadarullah niku jatuh sejak pagi tidak sadarkan diri sampai waktu maghrib. Ya, selepas maghrib jamaah masjid niku nggih. Saya ketika itu juga ikut bersama dengan jamaah masjid hendak menengok, ternyata sudah diambang ajal. Ya, sudah terdengar suara dengkuran. Tapi ya di sekeliling nggih wonten istilah dukun niku dipijit-pijit dipelilit-pelilit iki cek enek. Sedangkan ibunya Pak menangis merang-merang meronta-ronta. Aja kowe to nduk, aja kowe setak aku sik wae to nduk. Jauh dengan tuntunan yang semestinya dikerjakan atau dilakukan oleh seorang yang mendapati orang lain diambang ajal. Bukan menangisi kepergiannya, bukan meratapi kepergiannya, tapi bagaimana kita memotivasinya, mendorongnya agar berhusnudzon kepada Allah. Insyaallah husnul khatimah. Itu kalau sudah betul-betul diambang ajal gitu. Ya, di sisi lain juga ditalqin la ilaha illallah. Namun jika sudah tidak ada harapan untuk itu, maka berikanlah kabar-kabar yang baik. Ya, insyaallah sakitnya ini menjadi penggugur dosa. Insyaallah amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan tadi meratapi menangisi. Ya, yang kemudian ibu menikah dereng sholat maghrib dipun dawuhipun monggo jenengan sholat maghrib rumiyin. Saat itulah anaknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seharian penuh tadi koma. Dia menikah koma. Ya, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, matanya pun sudah tidak bisa merespon. Ala kulli hal, jangan sampai termasuk yang seperti tadi. Ya, ketika ada orang yang meninggal dunia, justru kita apa? Menimbulkan rasa takut. Ya, bukan kita menimbulkan rasa takut bagi orang yang akan meninggal dunia. Ya. Sebaliknya apa? Seseorang yang berikan kabar gembira, ya, yang memotivasi, itulah yang terbaik. Adapun ketika masih sehat walafiat masih kuat-kuatnya, ya, maka hendaknya kita apa? Lebih mengedepankan rasa takut. Wa qala al-Fudail, dan berkata Fudail bin Iyad, al-khawfu afdalu minar raja. Rasa takut itu lebih utama dari rasa harap, maka al-abdu sahihan. Yani ketika seorang hamba itu dalam keadaan sehat. Orang yang sehat, rasa takutnya akan mencegah dari maksiat. Sedangkan orang yang dalam keadaan mendekati ajalnya, kematiannya, rasa harapnya akan mendekatkan kepada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fa idza nazala bihil maut, ya, kata Fudail, maka jika telah turun kematian kepadanya, sudah dekat kematian kepadanya, farraja'u afdalu minal khauf. Maka rasa harap itu lebih utama daripada rasa takut. Ini adalah cara bagaimana kita berhusnudzon saat datang kematian. Lanjut lagi, contoh yang lain. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan, haddatsana Yahya ibn Abdullah al-Basri, telah bercerita kepada kami Yahya bin Abdullah al-Basri. Qala, ia berkata, telah bercerita kepada kami Siwar bin Abdullah. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Al-Mu'tamir. Qala, berkatalah Mu'tamir ini, qala abi hina hadarathul wafah. Ayahku pernah berkata kepadaku saat datang kematian kepadanya. Ini seorang ayah. Ini ayahnya Mu'tamir ini berkata kepada Mu'tamir saat datang kematiannya. Ya Mu'tamir, wahai Mu'tamir, hadithni bir-rukhas. Ceritakanlah kepadaku, ingatkanlah aku tentang ar-rukhas, keringanan-keringanan. La'alli alqallaha, agar aku berjumpa dengan Allah, wa ana hasanudz dhanni bihi, dalam keadaan aku berhusnudzon kepada Allah. Perhatikan bagaimana seorang ayah ini yang dalam kondisi yang berat, ya, dalam kondisi datangnya kematian ada sesuatu yang paling berat dalam kehidupan seorang hamba. Disitulah justru beliau minta agar ditampilkan, agar disebutkan tentang apa? Ar-rukhas, keringanan-keringanan.
Ya, ini sebenarnya dalam kaidah usul fikih niku nggih. Ya, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu perkara ketika sudah menyempit, maka dengan sendirinya dia akan meluas. Seseorang yang beribadah, maksudnya ketika dalam keadaan sehat, ya, diutamakan azimah, artinya perkara yang dia mampu harus dia kerjakan. Tapi ketika seseorang dalam kondisi sakit, disitulah muncul rukhsah, keringanan-keringanan. Yang harusnya seorang itu sholat ya dengan berdiri, bahkan di masjid, utamanya sholat pada waktunya. Maka seorang yang sakit dia boleh sholat dalam keadaan berbaring, tidak harus di masjid. Dan yang lainnya, inilah gambaran apa? Rukhsah. Bahwa Allah Ta'ala meskipun memberikan perintah ini wajib, ini, namun dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit, Allah membuka pintu-pintu kemudahan. Inilah kiranya yang diharapkan dari ayahnya Mu'tamir kepada putranya tadi, agar mengingatkan sang ayah bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah maha pengampun, bahwa Allah maha luas rahmatnya. Untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga tidaklah butuh banyak daripada rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas. Bisa saja Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga dengan sholatnya, bisa saja Allah masukkan dalam surga seorang dengan siyamnya atau dengan sedekahnya. Dan segala pintu-pintu kebaikan itu menjadi potensi seorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala, ya. Dan juga masih dalam perkataan Ibnu Abi Dunya, ya, beliau meriwayatkan, bercerita kepada kami Amr bin Muhammad, ia berkata, bercerita kepada kami Khalaf bin Khalifah dari Husain dari Ibrahim. Qala, ia berkata, kanu, ya, dahulu salafun salih, orang-orang saleh terdahulu, yastahibbun, ya, mereka merasa senang, ya, mereka merasa senang, an yulaqinul abda, ya, senang untuk mentalkin, maksudnya adalah memberitahukan kepada seorang hamba mahasina amalihi, kebaikan-kebaikan amal yang pernah dikerjakan indal mauti, ketika datang kematiannya. Ini contoh dari salafun salih. Jadi selain dari talqin la ilaha illallah, ya, itu juga apa? Disebutkan kebaikan-kebaikan tadi. Ya, bahkan talqin itu sendiri ada caranya. Tidak kemudian apa? Ditahlili terus ya, la ilaha illallah, la, tidak. Talqin itu pelan-pelan. Ketika seorang sudah bisa merespon, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukupkan, sudah. Tidak perlu diulang-ulang, yang justru barangkali akan membuyarkan konsentrasinya, merusak apa? Konsentrasinya. Termasuk tadi, ya, dengan diberikan selingan-selingan tadi, ya. Yani kanu yastahibbuna an yulaqinul 'abda mahasina 'amalihi 'indal maut. Salafus saleh itu dahulu mereka senang untuk mentalqin, memberitahukan kepada seorang hamba saat dekat ajalnya tentang mahasina 'amalihi, kebaikan-kebaikan amal yang pernah dikerjakan. Hatta yuhsina dhannahu bi rabbih 'azza wa jalla, hingga dia berhusnudzan kepada Allah 'azza wa jalla. Wa qala Thabit al-Bunani, berkata Thabit al-Bunani, ini menguatkan daripada perkataan yang sebelumnya. Kana syabun bihi rahaqa, ada seorang pemuda, ya, muda atau remaja. Falamma nazala bihil maut, ketika telah datang kematiannya, in kabbat alaihi ummuhu, maka ibundanya mendekapnya. Wahia taqul, lalu ibunya berkata, ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, qad kuntu uhadziruka masra'aka hadza, wahai putraku, dahulu aku sudah mengingatkanmu, ya, akan, ya, kesudahan yang seperti ini. Jadi pemuda ini bukan pemuda yang baik sebenarnya. Dia pemuda yang banyak melakukan kebodohan, ya, perkara-perkara yang sia-sia. Maka ibunya menyayangkan, wahai anakku lengger, lah ibu wis ngelek ke awakmu.
Ibaratnya ngoten. Dahulu sudah aku ingatkan dirimu akan kesudahan yang seperti ini. Qala, berkatalah anaknya tadi, ya ummah, wahai ibunda, inna li rabban katsiral ma'ruf. Sungguhnya aku memiliki Rabb, ya, Tuhanku itu memiliki banyak sekali kebaikan. Wa inni la arjul yauma, dan sungguh aku pada hari ini berharap kepada Allah an la yu'dimani ba'da ma'rufihi, agar Allah tidak menghalangiku dari sebagian kebaikan-kebaikannya. Faqala Thabit, maka berkatalah Thabit, farahimahullah, maka semoga Allah merahmatinya, atau kiranya Allah merahmatinya, bi husni dhannihi billahi, dengan ya husnul dhannya kepada Allah, fi halatihi tilka, dalam kondisinya tersebut. Namun tentu yang demikian tidak untuk dicontoh dalam artian keburukannya tadi gitu. Seumur hidup mungkin ya berfoya-foya, senang-senang, kita datang kematian baru berharap kepada Allah Ta'ala. Namun wallahu ta'ala alam, kiranya dia sempat bertaubat kepada Allah sehingga dia berharap akan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Umar ibnu Dzar, yauman, pada suatu hari, fi kalamihi, dalam perbincangannya, perkataannya, wa indahu Ibnu Abi Dawud dan Abu Hanifah. Saat itu di hadapannya ada Ibnu Abi Dawud dan juga Abu Hanifah. Berkatalah Umar ibnu Dzar tadi, atu'adzibuna wa fi ajwafina tauhid. Ya Rabbi Allah, akankah engkau mengazab kami sedangkan di lisan kami terdapat tauhid? La araka taf'al. Bagiku tidak mungkin engkau akan melakukan itu ya Allah. Tidak mungkin engkau akan mengazab kami sedangkan di lisan kami ini terdapat tauhid. Allahumma ighfir, ya Allah ampunkan, liman lam yazal ala mithli hali saharah. Ya Allah ampunkan ya, orang yang kondisinya sebagaimana tukang sihir Fir'aun fi sa'atil lati ghafarta lahum, pada saat ya engkau ampunkan mereka. Ya, belum ngambil contoh yang dalam gitu. Sebagaimana engkau mengampunkan tukang sihirnya Fir'aun ya Allah. Ya, padahal tukang sihir Fir'aun jelas dia berbuat jahat, ya, bersekongkol dengan Fir'aun, bahkan untuk menentang Rasulnya, untuk menentang utusan Allah Nabi Musa alaihi salam. Namun ketika mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka meyakini bahwa apa yang muncul dari Nabi Musa ini bukan sihir sama sekali, melainkan mukjizat dari Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah saat yang sangat singkat sebelum mereka disiksa oleh Fir'aun, bahkan dibinasakan oleh Fir'aun. Namun Allah terima taubat mereka, Allah terima iman mereka. Fa innahum qalu, karena mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami telah beriman kepada Rabb semesta alam. Nah, faqala Abu Hanifah, maka berkatalah Abu Hanifah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Al-qasasu ba'daka haram, ya, kata beliau, mengikuti jejakmu ini adalah haram. Maksudnya apa? Menggantungkan di detik-detik akhir tadi, ya, seakan mengesankan apa? Jangan sampai seseorang itu berharap ampunan kepada Allah hanya ketika telah dekat kematiannya. Ya, mungkinnya di sini jangan sampai ditirunya itu apa? Seseorang beriman kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala hanya ketika telah dekat ajalnya. Ya. Dan satu lagi disebut oleh Imam Al-Qurtubi, wa kana Yahya ibnu Zakaria. Yahya ibnu Zakaria, Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Idza laqiya Isa ibni Maryam, ketika dia bertemu dengan Isa putranya Maryam alaihi wassalam, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada keduanya, abasa, maka Nabi Yahya ini bermuka masam, cemberut. Wa idza laqiyahu Isa tabassam, namun ketika Nabi Isa yang berjumpa dengan Yahya, beliau tersenyum.
Faqala lahu Isa, maka berkatalah kepadanya Nabi Isa, talqani abisan ka'annaka ais. Wahai Yahya, atau wahai Nabi Yahya, mengapa engkau berjumpa denganku dalam keadaan bermuka masam cemberut, seakan dirimu ini orang yang berputus asa? Faqala lahu Yahya, maka berkatalah Nabi Yahya, talqani dhahikan ka'annaka amin. Sedangkan engkau wahai Isa, engkau bertemu denganku dalam keadaan tersenyum, ya, seakan engkau ini merasa aman. Ya, dua-duanya berdalil gitu ya. Karena kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dua, tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'auhallahu ta'ala ilaihima, maka Allah wahyukan kepada keduanya tadi, baik Nabi Yahya maupun Nabi Isa, inna ahabbakuma ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian berdua, ahsanukuma dhannan bi, adalah yang paling baik prasangkanya kepadaku. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari. Nah, maksudnya apa? Bahwa Nabi Isa tersenyum tadi, ya, bagi Nabi Yahya itu mengesankan merasa aman. Sedangkan Nabi Isa melihat, ya, cemberutnya Nabi Yahya itu seakan dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka Allah memberikan solusi. Yang terbaik adalah yang berhusnudzon kepada Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, juga jangan kita merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikianlah kiranya beberapa petunjuk, ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi tentang bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah saat datang kematian kita. Yang intinya adalah selagi kita masih sehat, masih kuat, kita kedepankan rasa takut agar kita dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan dikuatkan kita dalam taat. Namun kelak ketika telah datang tiba masanya kita dijemput malaikat maut, hendaknya kita mengedepankan rasa harap kepada Allah. Semoga amal yang kita kerjakan betul-betul diterima oleh Allah, serta dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyal hadirin kajian pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.